Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang positive theory of accounting policy disclosure. Kelompok kami terdiri Eka Setiawati dengan NIM 202012111056. Saya sendiri Andi Audi Nur Alifah dengan NIM 202012111056 dan Medina Maharani dengan NIM 202012111069. LO1. LO1 itu ada positive theory and background. Chapter-chapter sebelumnya membedakan dua klasifikasi utama dari teori akuntansi, yaitu normatif dan positif. Teori normatif bersifat menentukan dan didasarkan pada pertimbangan nilai atau value judgment mengenai tindakan apa yang seharusnya dilakukan, atau contohnya IASB yang mendukung kegunaan dalam pengambilan keputusan atau decision usefulness sebagai tujuan utama atas informasi akuntansi. Capital Market Research atau yang biasa disebut CMR, penelitian pasar modal yang meneliti dampak informasi terhadap imbal hasil saham dan dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap harga saham. Menjadi lebih dominan setelah tahun 1970 karena untuk mengembangkan teori yang menentukan bagaimana akuntan harus mempersiapkan laporan keuangan. Peneliti harus lebih dahulu mengetahui apakah investor menggunakan laporan keuangan dan bagaimana cara menggunakannya. Meskipun demikian, CMR belum memberikan pengetahuan lengkap yang dibutuhkan oleh peneliti, praktisi, dan regulator. Contohnya karena yang pertama itu ada sulit untuk memprediksi bagaimana pasar akan bereaksi terhadap informasi akuntansi ketika alasan-alasan manajer melakukan praktik akuntansi tertentu tidak diketahui. Yang kedua, CMR tidak secara spesifik berhubungan dengan isu-isu stakeholder penting lainnya seperti dampak aturan akuntansi terhadap pemberi pinjaman atau lenders, atau juga pengguna laporan akuntansi lainnya yang bukan merupakan stakeholder perusahaan.
CMR merupakan gelombang pertama dari teori akuntansi positif dan gelombang kedua dari teori akuntansi positif menangani isu-isu berikut. Yang pertama, mengapa manajer membuat laporan akuntansi apabila tidak ada aturan yang mengharuskannya? Lalu yang kedua, mengapa manajer membuat keputusan akuntansi yang sistematis dan meminta pembuat standar untuk mempengaruhi praktik akuntansi. Yang ketiga, apa yang memotivasi keputusan akuntansi seorang manajer? Lalu yang terakhir, apabila badan usaha diminta mengubah praktek akuntansi, tindakan apa yang akan dilakukan manajer yang dapat mempengaruhi pelaku pasar modal dan pihak lainnya. Latar belakang teori positif. CMR selama tahun 1970 memberikan langkah awal yang penting dalam menjelaskan pengaruh akuntansi investasi saham, khususnya terhadap harga saham dan volume penjualan atau pembelian saham. Meskipun demikian, CMR kurang meyakinkan dalam hal penggunaan informasi akuntansi oleh investor untuk mengambil keputusan terkait apakah akan membeli saham atau tidak. Hal ini menyebabkan para peneliti sadar akan kesulitan dalam memprediksi reaksi pasar terhadap publikasi informasi akuntansi. Ketika para peneliti tidak memiliki teori yang kuat untuk menjelaskan mengapa para manajer mempersiapkan laporan akuntansi dan mengapa mereka memilih untuk menerapkan prinsip akuntansi tertentu. Untuk memahami pentingnya pemilihan akuntansi, perlu untuk memahami prinsip ekonomi dasar dan premis-premis yang mendasarinya. Literatur yang menginvestigasi informasi laba pasar modal setuju bahwa efficient market hypothesis atau EMH, hipotesis pasar efisien, adalah salah satu teori yang penting dalam CMR. Sebagaimana teori harga klasik, EMH mengandalkan asumsi pasar sempurna. Contohnya,
Informasi yang tersedia bebas biaya transaksi, tidak ada pajak, dan tidak ada monopoli. Berdasarkan asumsi ini, harga-harga dengan segera dan tanpa biaya tersesuaikan untuk mencerminkan informasi akuntansi. Meskipun demikian, walaupun kondisi-kondisi ini pada umumnya menggambarkan pasar saham, ada keadaan-keadaan lain di mana kondisi-kondisi ini tidak memperkirakan realitas. Oleh karena itu, ada penyimpangan. Ketatnya asumsi-asumsi EMH membuat CMR tidak selalu dapat menjelaskan mengapa harga saham tidak responsif secara langsung terhadap informasi akuntansi sesuai dengan yang telah diprediksi. Para peneliti CMR menyimpulkan beberapa hal dalam pengamatannya. Yang pertama, walau belum adanya aturan bagi perusahaan untuk menyiapkan laporan akuntansi, perusahaan secara sukarela melakukan laporan akuntansi dan laporan tersebut diaudit. Untuk melakukan hal-hal tersebut, tentunya dibutuhkan biaya. Pertanyaannya, keuntungan apa bagi perusahaan yang membuat perusahaan mau dengan sukarela melakukannya? Perusahaan-perusahaan melobi pembuat standar, dan tentunya hal ini menelan biaya. Apa yang menjadi keuntungan bagi perusahaan atas melobi? Yang ketiga, perusahaan mengambil kebijakan akuntansi yang terkait dengan karakteristik perusahaannya. Mengapa? Dan yang keempat, secara keseluruhan, perusahaan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang konservatif dalam mengukur laba, aset, dan ekuitas. Mengapa demikian? CMR tidak dapat menjawab semua permasalahan dan hipotesis bahwa akuntansi dibuat untuk memungkinkan investor pada pasar modal untuk melakukan pengambilan keputusan yang baik. Tidak dapat menjelaskan secara memuaskan. Oleh karena itu, dibutuhkan teori-teori positif yang menjelaskan perilaku pengguna informasi akuntansi. Selanjutnya ada LO2, yaitu tentang contracting teori. Teori kontrak adalah hubungan kontrak
antara pemasok dan konsumen faktor-faktor produksi. Contohnya adalah saat kita membeli es krim di supermarket. Perusahaan ini sudah akan memiliki kontrak langsung atau tidak langsung dengan semua pihak penyedia sumber daya yang digunakan untuk memproduksi es krim. Hal ini berarti bahwa suatu perhubungan kontrak karena centralized atau adanya hubungan kontrak antara Anda sebagai konsumen dan berbagai pemasok. Dalam pengertian yang lebih umum, semua pemasok faktor-faktor produksi, tanah, tenaga kerja, dan modal secara tunggal mempunyai kontrak dengan konsumen untuk output mereka. Misalnya, kontrak yang pertama mendokumentasikan syarat dan kondisi kerja para manajer oleh pemegang saham. Yang kedua, mendokumentasikan syarat dan kondisi di mana pemberi pinjaman menyediakan sumber daya keuangan. Yang ketiga, kerja untuk pabrik dan pekerja lainnya. Yang keempat, untuk penyediaan barang. Lalu yang kelima, untuk penjualan dan pengiriman barang dan jasa. Perusahaan perlu membuat laporan keuangan karena adanya kontrak mengenai siapa pembeli dan penjual, atau kontrak pembeli dan penjual. Laporan keuangan dari perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan itu qualified untuk menyelesaikan pembayaran pembelian bahan yang dibeli, atau contohnya yaitu bahan baku. Karyawan perlu meyakinkan bahwa perusahaan dapat digunakan sebagai tempat bergantung untuk mencari sumber kehidupan. Kontrak perusahaan bisa dengan investor, kreditor, konsumen, maupun pemerintah dalam memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, yang disebut juga dengan hak perusahaan. Selanjutnya dibacakan oleh Eka Setiawati. Selanjutnya LO3 yaitu membahas tentang agensi teori. Yang pertama itu pengertian teori keagenan atau teori agensi. Dalam akuntansi, teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak prinsipal. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain, yaitu agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal. Sedangkan menurut Maradona 2016, teori agensi merupakan teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota di perusahaan.
Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Next. Dipopulerkan oleh Jensen dan Mackling 1976, teori ini muncul ketika adanya hubungan kerjasama antara prinsipal dan agen. Kontrak di mana satu pihak atau prinsipal mengikat pihak lain atau agen untuk menjalankan operasional perusahaan yang telah ditentukan prinsipal. Adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak tersebut memunculkan agensi problem. Agensi cost digunakan untuk mengatasi perbedaan kepentingan atau agensi problem yang terjadi. Agensi cost terdiri atas yang pertama itu ada monitoring cost, yaitu biaya dikeluarkan oleh prinsipal supaya dapat memantau, mengukur, dan mengontrol kinerja agen. Contohnya adalah auditing cost, rencana kompensasi pembuatan SOP. Biaya ini sebenarnya secara tidak langsung ditanggung oleh agen. Contohnya, ketika prinsipal menerapkan pemberian remunerasi terhadap manajer sesuai dengan kinerja manajer, maka manajer yang kinerjanya buruk akan dibayar lebih sedikit daripada yang kinerjanya bagus. Cara prinsipal melindungi diri dari tanggungan biaya monitoring ini disebut dengan price protection. Yang kedua ada bonding cost, yaitu biaya ini muncul karena agen berusaha untuk mengurangi biaya monitoring yang ditanggungnya karena prinsipal melakukan price protection, sehingga agen berusaha membangun hubungan yang baik dengan prinsipal dan mematuhi aturan yang ditetapkan prinsipal. Next. Bonding cost yang harus ditanggung oleh agen antara lain yang pertama itu waktu dan usaha untuk menerbitkan laporan keuangan yang lebih reguler. Yang kedua, batasan-batasan terhadap aktivitas manajer. Yang ketiga, keuntungan yang hilang karena agen dilarang menjual rahasia perusahaan ke saingan. Ketika marginal cost of monitoring cost sama dengan marginal cost of bonding cost, maka tidak akan ada bonding cost. Selanjutnya yang ketiga itu ada residual loss, yaitu walaupun adanya monitoring dan bonding, ada kemungkinan agen tidak mematuhi keinginan prinsipal secara tepat. Contohnya, manajer mungkin akan mengubah akun-akun untuk memaksimalkan bonusnya. Dengan demikian, net value dari output agen akan kurang sebanyak jika agen berlaku sesuai kehendak prinsipal. Kerugian atas net value ini disebut dengan residual loss.
Selanjutnya ada manajer shareholder agency relationship. Manajer sebagai agen tidak pemilik dapat bertindak sesuai kepentingannya sendiri. Semakin sedikit kepemilikan manajer dalam perusahaan, semakin besar kemungkinan adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Manajer menanggung biaya monitoring yang dilakukan prinsipal, sehingga manajerlah penentu dari biaya monitoring tersebut. Jika manajer memberi keyakinan yang tinggi bahwa manajer akan berlaku sesuai kepentingan shareholder dan harga pasar meningkat demi kemakmuran shareholder, maka monitoring akan berkurang. Perbedaan kepentingan antara manajer dan shareholder memunculkan beberapa problem. Yang pertama ada risk aversion problem, yaitu masalah yang disebabkan oleh hubungan antara risiko dan return. Menurut pemegang saham, semakin tinggi risiko, semakin tinggi potensi pengembalian. Pandangan ini sangat berbeda dari manajer. Mereka kurang bersedia untuk mengambil risiko karena pekerjaan sebagai manajer adalah sumber utama pendapatan mereka. Jika manajer terus mengambil proyek yang kurang berisiko, maka ini akan menyebabkan keuntungan yang rendah atau pengembalian yang tidak pemegang saham inginkan. Namun, masalah ini dapat dikurangi dengan memberikan insentif bonus terkait dengan laba akuntansi, sehingga manajer akan terlibat dalam pengambilan risiko yang lebih tinggi untuk mencapai bonus tersebut. Selanjutnya, yang kedua itu ada dividend retention, yaitu kemampuan manajer untuk membayar sedikit pendapatan perusahaan dalam bentuk dividen dan mempertahankannya lebih banyak sehingga mereka bisa berinvestasi dalam pertumbuhan perusahaan yang akan menguntungkan mereka. Sekali lagi, pandangan ini ditentang oleh pemegang saham karena mereka lebih suka memperoleh dividen sehingga mereka dapat berinvestasi lebih lanjut dimanapun mereka inginkan. Masalah ketiga, next. Masalah ketiga yaitu horizon problem. Perbedaan pandangan dan dapat dengan mudah dikaitkan dengan insentif bonus jangka panjang untuk mengatasi masalah ini. Hal ini menjadi masalah ketika manajer mengharapkan untuk bekerja dengan perusahaan dalam jangka waktu yang singkat dan berkaitan dengan kinerja perusahaan, sementara saat mereka mengelolanya untuk menghindari masalah ini, prinsipal memastikan bahwa manajer mengambil kebijakan dengan bersifat demi jangka panjang perusahaan.
yaitu dengan memberi bonus dalam bentuk saham. Spesifik kontraktual dilakukan oleh prinsipal untuk mendorong manajer agar bertindak sesuai kepentingan prinsipal. Yang pertama yaitu menyediakan rencana bonus di mana batas atas bonus sebagian tergantung pada rasio pembayaran dividen perusahaan. Yang kedua, membayar manajer lebih berdasarkan pergerakan harga saham sebagai manajer mendekati pensiun. Yang ketiga, membayar bonus pada tingkat progresif sebagai peningkatan keuntungan dan dilaporkan. Dan yang terakhir, kurangnya remunerasi dengan kompensasi berbasis saham sebagai kepemilikan manajer dalam peningkatan perusahaan. Sebelumnya ada shareholder debt holder agency relationship, yaitu Smith dan Warner mengakui bahwa masalah keagenan dari utang dapat menimbulkan 4 metode utama dari transfer kekayaan dari debt holders kepada pemegang saham. Yang pertama itu sebelumnya dari empat metode itu, yang pertama ada pembayaran dividen yang berlebihan. Masalah pembayaran dividen yang berlebihan muncul ketika pembayaran utang yang dipinjamkan kepada perusahaan diasumsikan dengan tingkat tertentu dari pembayaran dividen. Yang kedua itu ada substitusi aset. Didasarkan pada premis bahwa pemberi pinjaman yang tidak mau mengambil resiko. Yang ketiga ada kurangnya investasi yaitu terjadi karena pemilik tidak melaksanakan proyek-proyek dengan NPV positif, karena untuk melakukannya akan meningkatkan dana yang tersedia bagi debt holders tetapi tidak bagi pemilik. Dan yang terakhir itu ada dilusi klaim, yaitu terjadi ketika perusahaan mengeluarkan hutang dengan prioritas lebih tinggi daripada hutang yang telah dikeluarkan. Selanjutnya ada LO4, yaitu membahas tentang signaling teori. Next. Pengertian teori sinyal atau signaling teori. Menurut Ross 1977, teori sinyal menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya
akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar saham perusahaannya meningkat. Sedangkan menurut Brigham dan Houston dalam Sovietin 2020, isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Next. Dalam perspektif ini, manajer sukarela memberikan informasi kepada investor untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Signaling theory adalah suatu mekanisme untuk menunjukkan bahwa suatu perusahaan mempunyai tanda-tanda yang positif tentang kondisi internal perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan bahwa perusahaan memiliki kualitas yang tinggi dan menguntungkan, agar dapat menarik minat dari para calon investor. Contohnya yaitu peningkatan laba bersih dari tahun ke tahun untuk prospek di masa yang akan datang. Sinyal pemberian dividen bagi shareholders. Selanjutnya akan dibacakan oleh Medi. Yang selanjutnya yaitu LO5 tentang Political Process, Conservative Accounting Standards, and Agency Costs. Next. Proses politik. Teori akuntansi positif juga model proses politik yang melibatkan hubungan antara perusahaan dan pihak lain yang berminat dalam perusahaan, seperti pemerintah, serikat buruh, dan kelompok masyarakat. Seperti dalam konteks hutang dan kontrak manajemen kompensasi, akuntansi adalah penting dalam proses politik sebagai salah satu sumber informasi tentang perusahaan. Proses politik mengupaya biaya politik seminimal mungkin, dan bagaimana menyajikan informasi bagi pihak yang berkepentingan, sehingga unsur politik dapat diminimalisasi. Jadi dalam penyusunan standar sebagai sebuah proses politik, penyusunan standar merupakan sebuah proses politik karena dapat mempengaruhi berbagai kelompok kepentingan yang bertentangan. Lalu pembuat regulasi juga harus memiliki pilihan politik dalam proses politiknya. Pembuat regulasi harus memiliki mandat untuk membuat pilihan sosial. Dan yang terakhir itu adanya pengakuan akan utang yang diragukan dapat memengaruhi entitas-entitas dengan berbeda. Next. Conservatism, Accounting Standard, and Agency Costs. Dalam pembahasan di atas, pada teori keagenan, secara implisit mengasumsikan bahwa kontrak lembaga yang dibuat
hanya antara pelaku dan agen dalam perusahaan. Kami pada dasarnya berbicara tentang tata kelola perusahaan internal dengan kontrak yang efisien. Artinya, dalam sebuah pasar modal berfungsi dengan baik, dengan demokrasi pemegang saham, dan perusahaan ada tingkat yang meminimalkan biaya agensi. Ini menganggap dominasi atau kontrol oleh para prinsipal atau pemegang saham dan debt holders dengan kehilangan sedikit sisa. Informasi yang tidak lengkap, info yang jelek dilaporkan, sedangkan yang baik tidak, sehingga tidak fair atau tidak adil. Namun untuk penjelasan dalam konservatisme akuntansi itu dijelaskan sebagai suatu sikap dan pandangan akuntansi berdasarkan sikap pesimistik dalam menghadapi ketidakpastian laba atau rugi yang dilakukan dengan prinsip meminimalisasi laba kumulatif yang dilaporkan dengan cara memperlambat pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya, merendahkan nilai aset, dan meninggikan penilaian utang. Jadi konservatisme di dalam akuntansi itu merupakan atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan dan keputusan atas dasar munculan atau outcome yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Jadi sikap konservatif juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi resiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan resiko. Next. Akan tetapi menurut FASB pada Statement of Concept yang nomor 2, penjelasan dalam konservatisme tersebut itu dijelaskan sebagai reaksi hati-hati menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko intern dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Jadi ketidakpastian dan risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai, prediksi, dan kenetralan bisa diperbaiki. Laporan yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu testing the opportunistic and political cost hypothesis. Setelah model didirikan untuk kontrak dalam sebuah perusahaan dan dalam proses politik, hipotesis umum dikembangkan untuk menjelaskan pilihan akuntansi yang melibatkan transfer kekayaan dari pengembangan. Penelitian pertama yaitu dilakukan oleh Watts and Zimmerman yang memeriksa posisi bahwa manajer perusahaan mengambil pendapat untuk tahun 1974 FASBAS, yaitu pembahasan tentang memorandum pada GPLA atau penyesuaian akuntansi tingkat harga umum. Pengaruh GPLA adalah untuk menyajikan kembali rekening perusahaan menurut indeks inflasi umum, sehingga meningkatkan nilai aset, tetapi secara melaporkan penurunan laba karena biaya penyusutan yang lebih tinggi. Next. Yang selanjutnya, GPLA juga bisa mempengaruhi kompensasi manajemen dan kontrak utang.
Namun, karena pengungkapan akan tambahan, akan ada efek langsung sedikit di bawah proposal AS untuk persyaratan pelaporan baru. Oleh karena itu, proses politik dianggap memberikan insentif utama untuk adopsi posisi lobby tertentu. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu test using contract details. Wong menguji 3 hipotesis, yaitu yang pertama, perusahaan dengan tarif pajak rendah melaporkan lebih cenderung menggunakan CSM. Perusahaan dengan jumlah besar kredit pajak ekspor lebih cenderung menggunakan CSM. Perusahaan-perusahaan besar lebih cenderung menggunakan CSM. Hipotesis ketiga ini dianggap mencerminkan hubungan antara ukuran dan profil politik. Hipotesis 2 yang pertama didasarkan bahwa perusahaan dengan jumlah tinggi perdebatan kredit pajak. Next. Lalu yaitu selanjutnya efficient contracting hypothesis. Yang pertama itu terdapat kapitalisasi bunga. Namun yang sebelumnya itu beberapa penelitian yang dilakukan itu pasti berkonsentrasi terutama pada pemilihan efisiensi prosedur akuntansinya, yang merupakan sebuah keputusan akuntansi yang dibuat di depan oleh manajemen dan pemegang klaim pada perusahaan untuk mengurangi biaya kontrak agenan. Nah, yang sudah disebutkan tadi, yang pertama itu terdapat kapitalisasi bunga. Zimmer memberikan penjelasan teori tentang mengapa perusahaan akan mengkapitalisasi bunga daripada beban itu untuk mengurangi biaya kontrak. Kapitalisasi bunga itu ada dua. Yang pertama, meskipun kapitalisasi biasanya meningkatkan penghargaan seperti bonus bagi manajer dan manajemen kompensasi akan memungkinkan kapitalisasi bunga dan menutup pendapatan melalui kontrak biaya tambahan. Lalu yang kedua, yaitu sebuah aplikasi konsisten memanfaatkan bunga khusus. Proyek yang dibiayai akan menghemat waktu dalam negosiasi dengan auditor dan penyelidik biaya pelanggan. Lalu yang temuan selanjutnya adalah bahwa perusahaan besar lebih cenderung untuk memanfaatkan bunga yang tidak konsisten dengan hipotesis ukuran konvensional dan berperan bahwa perusahaan besar lebih mungkin untuk menarik pembiayaan proyek spesifik. Next. Lalu yang kedua itu terdapat perubahan CEO. Deco dan Sloan menguji apakah masalah horizon yang disebutkan sebelumnya sehubungan dengan kontrak manajemen, apakah akan memotivasi Chief Executive Officer atau CEO dalam beberapa tahun terakhir. Yang gunanya itu untuk meningkatkan laporan kinerja laba jangka pendek. Dan dengan demikian, bonus mereka berasal dari potongan kembali biaya penelitian dan pengembangan. Jadi hasilnya menunjukkan CEO tersebut tidak menghabiskan kurang pada penelitian dan pengembangan di tahun-tahun terakhir mereka di kantor. Deco dan Sloan nampaknya mengindikasikan bahwa manajemen kontrak dapat menyeimbangkan insentif berbasis dan laba berbasis untuk memastikan bahwa upaya untuk mentransfer kekayaan dari pemegang saham kepada manajer sebagian besar tidak efektif.
Dengan demikian, akuntansi dan lain hal kontraktor dapat mengurangi biaya agen ketika untuk oportunistiknya yang kuat. Next. Jadi tuh kayak hubungan keagenan itu kayak merupakan suatu kontrak yang dimana atas satu atau lebih orang, yaitu prinsipal, memerintah orang lain. Orang lain itu termasuk agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Seperti tadi yang tentang CEO, jadi jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Lalu yang ketiga itu terdapat penelitian lain. Jadi Skinner itu membuktikan bahwa atribut ekonomi perusahaan mempengaruhi sifat utang perusahaan dan kontrak manajemen kompensasi, dan bahwa variabel kontraktor oportunistik tradisional dikaitkan dengan pilihan kebijakan akuntansi. Terbatas hubungan langsung antara atribut ekonomi yang mendasari dan keputusan akuntansi. Jadi sebaliknya, Bradbury, Godfrey, dan Cole menemukan bahwa keputusan akuntansi goodwill perusahaan Selandia Baru lebih berkaitan dengan atribut beberapa perbedaan antara hasil mereka dan Skinner, dengan fakta bahwa akuntansi di Selandia Baru kurang dibatasi dibandingkan di Amerika Serikat, sehingga banyak oportunistik bagi para manajer untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang mencerminkan posisi ekonomi perusahaan. Jadi dengan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan membuat manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memaksimalkan perusahaan. Jadi hal ini yang menyebabkan biaya keagenan atau agency cost. Next. Sebelumnya mau menjelaskan dulu yaitu biaya keagenan, contoh biaya keagenannya, atau contoh agency cost. Biaya yang ditanggung oleh pemegang saham, pemilik atau prinsipal yang kita sebut prinsipal, ketika manajemen perusahaan atau agen membeli perusahaan lain untuk memperluas kekuasaannya, atau menghabiskan uang pada proyek-proyek yang lebih disukai, bukannya memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi beberapa contoh jenis agency cost-nya itu ada 3 jenis agency cost menurut Michael J. dan William M. Yaitu yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi aktivitas manajerial. Jadi contohnya tuh biaya audit. Lalu yang kedua, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membatasi tindakan manajemen yang tidak diinginkan. Contohnya menunjuk anggota dari luar untuk dewan direksi atau hierarki manajemen. Lalu yang ketiga yaitu biaya peluang atau opportunity cost ketika suara pemegang saham dibatasi. Tapi menurut Jensen dan McLean, yaitu jenis biaya agensi dibagi 3 jenis, yaitu yang pertama atau biaya yang muncul untuk mengawasi, mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Lalu yang kedua ada bonding cost yang seperti dijelaskan sebelumnya, tapi saya jelaskan lebih detail lagi, yaitu biaya yang justru ditanggung oleh manajemen atau agen untuk bisa mematuhi dan menetapkan mekanisme yang ingin menunjukkan bahwa agen telah berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dan yang terakhir ada residual loss, yaitu biaya yang berupa menurunnya kesejahteraan prinsipal
sebagai akibat dari adanya perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal. Jadi sumber biayanya itu apa aja? Yang pertama tuh ada biaya inherent, yaitu yang terkait dengan penggunaan agen, yang kayak misalkan risiko bahwa agen akan menggunakan sumber daya organisasi untuk keuntungan mereka sendiri. Lalu yang kedua yaitu sumber dayanya itu biaya teknik, yang digunakan untuk mengurangi masalah yang terkait dengan agen menggunakan informasi. Pertemuan lebih lanjut tentang apa yang dilakukan agen. Lalu yang selanjutnya yaitu LO6, Issue for Auditors. Next. Jadi yang pertama ada beberapa kritik terhadap teori akuntansi positif. Yaitu yang pertama, kritik terhadap filosofi positif yang menganut bahwa peneliti berada di luar area penelitian serta memaksimalkan utility-nya. Hal ini tidak mungkin terjadi karena peneliti selalu berada pada area yang ditelitinya, dan maksimalitas utility tidak mungkin dicapai hanya sebatas pada kepuasan Herbert Simons. Lalu yang kedua, kritik terhadap metodologi, yaitu teori positif yang menganut pendekatan bahwa maksimalisasi keuntungan dapat diperoleh melalui harga keseimbangan pasar. Jadi hal ini tidak mungkin karena penelitian dengan harga keseimbangan pasar sangat sedikit pengaruhnya terhadap kontribusi penelitian akuntansi. Lalu yang ketiga, kritik terhadap penelitian dengan pendekatan ekonomi, yaitu maksimalisasi individu yang tidak mungkin atau tidak mudah untuk menghitungnya. Next. Back lagi deh. Izin menambahkan di bagian ini. Ini merupakan penjelasan tentang mengenai beberapa kritik. Lalu itu yang selanjutnya itu ada namun ada kelebihan dan kekurangan dari teori akuntansi positif ini. Jadi yang pertama itu kelebihannya itu terdapat di samping itu ada kelebihannya juga. Jadi kelebihan dari teori akuntansi itu, teori ini tuh menguraikan dan menjelaskan apa dan bagaimana informasi keuangan disajikan serta dikomunikasikan kepada para pemakai. Jadi selain dari kritiknya, itu merupakan kelebihan dari teori tersebut. Next. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.